Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 4, tema 8, muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang keragaman karakteristik individu. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu keragaman? Ya, betul sekali. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Nah, dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik, keragaman kegemaran, dan keragaman sifat. Nah, anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Apa saja anak-anak? Yang pertama ada keragaman fisik. Setiap anggota keluarga pasti memiliki karakteristik fisik yang membedakan antara anggota satu dengan yang lainnya. Semisal contohnya saja, anak-anak yang mempunyai saudara pastinya mempunyai karakteristik fisik yang berbeda, seperti warna kulit, jenis rambut, tinggi, ataupun berat badan. Kemudian yang kedua, ada keragaman kegemaran atau hobi. Nah, di setiap anggota keluarga juga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Misalnya saja, seorang kakak yang memiliki kegemaran olahraga berlari, belum tentu adiknya suka olahraga berlari. Bisa juga adik tersebut suka olahraga bersepeda. Seperti itu anak-anak. Kemudian, di sini ada manfaat menghargai adanya keragaman di lingkungan keluarga. Nah, yang pertama anak-anak, menghasilkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, keadaan lebih aman dan tentram. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dalam keluarga. Dan yang terakhir, menghindari perselisihan yang terjadi antar anggota keluarga. Itulah manfaat menghargai adanya keragaman di lingkungan keluarga. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya anak-anak sering berbincang, mengobrol dengan teman yang mempunyai sifat yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, di sini Bapak ada beberapa contoh gambar yang menerangkan sifat di setiap anak tersebut. Nah, gambar yang pertama, di situ ada anak yang sedang menyapu. Nah, kira-kira sifat dari anak tersebut apa ya anak-anak? Nah, setelah kita melihat gambar ini tentunya kita dapat menilai bahwasanya anak tersebut mempunyai sifat yang rajin. Kemudian di gambar yang kedua, di situ ada gambar anak yang sedang menonton televisi. Tetapi barang-barang di sekitar berantakan sekali. Nah, kita dapat menilai sifat anak tersebut bahwasanya anak tersebut mempunyai sifat yang pemalas. Kemudian di gambar yang ketiga, di situ ada gambar kakak yang sedang memarahi adiknya karena mainan kakak dirusak oleh sang adik. Nah, dari situ kita dapat menilai bahwasanya kakak tersebut mempunyai sifat pemarah. Nah, dan gambar yang terakhir, di situ ada seorang anak perempuan yang sedang menolong seorang anak yang jatuh dari sepeda. Nah, sifat apa anak-anak?
Nah, sifat perempuan tersebut yaitu suka menolong. Nah, itu dia anak-anak beberapa sifat keragaman individu yang dapat kita nilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keragaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira apa perbedaan dari masing-masing anak? Yap, betul sekali. Perbedaannya terlihat dari karakteristik fisik tiap anak berbeda, ataupun juga dari suku anak tersebut. Nah, anak-anak di lingkungan sekolah, kita sebagai seorang pelajar harus mempunyai sikap untuk menghormati keragaman karakteristik di sekolah. Sikap yang pertama yaitu berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama atau sukunya. Yang kedua, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan teman berbeda agama dan suku. Yang keempat, membantu orang yang terkena bencana, walaupun mereka memiliki agama dan suku yang berbeda. Dan yang terakhir, mampu bertoleransi dengan teman-teman yang berbeda agama. Nah, berikut manfaat keragaman karakteristik di sekolah. Yang pertama, siswa diajarkan bersosialisasi. Yang kedua, dapat mengetahui suku, budaya, dan agama lain. Dan yang ketiga, siswa mudah memahami perbedaan. Nah, itu manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah. Anak-anak, dalam mengelola keragaman tentunya ada beberapa cara agar tercipta suatu kerukunan. Apa saja anak-anak? Yang pertama, kita harus mempunyai sikap toleransi dan empati. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dalam kegemaran, sifat, watak, dan budaya. Yang ketiga, menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Dan yang terakhir, mau memusyawarahkan apabila ada perselisihan. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kekeragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat di Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, kegemaran, pekerjaan, suku, serta agama. Nah, keragaman karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia itu bukanlah suatu penghambat persatuan dan kesatuan bangsa anak-anak. Sebaliknya malah keragaman tersebut merupakan kekayaan hazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, berikut manfaat keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Keempat, saling melengkapi sesama individu. Dan yang terakhir, hidup rukun dalam masyarakat. Anak-anak, selain keragaman karakteristik yang ada di sekolah, di keluarga, dan kehidupan sehari-hari, terdapat juga karakteristik pakaian daerah yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat yaitu pakaian adat.
Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam anak-anak. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Tapi meskipun berbeda, tidak menjadi penghalang untuk masyarakat antar daerah bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi karakteristik tersebut malah dapat membuat masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Nah, anak-anak, berikut contoh pakaian adat daerah yang ada di Indonesia. Gambar yang pertama, di situ ada pakaian adat Ule Balang yang berasal dari Aceh. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada pakaian adat Sarung Sutramandar dari Sulawesi Barat. Dan yang terakhir, ada pakaian adat Jawi Jangkep yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.